Nah itu ya, jadi kalian harus paham ya bedanya sisi, rusuk, dan titik sudut ya. Jadi yang dinamakan dengan titik sudut ini adalah ini ya, sudut-sudutnya nih. Ini titik sudut, ini titik sudut ya. Dari titik sudut ini ke titik sudut ini dia dihubungkan oleh suatu rusuk ya. Dari titik sudut ini ke titik sudut ini dia dihubungkan oleh rusuk. Dari titik sudut ini ke titik sudut ini dia dihubungkan oleh rusuk ya, rusuk juga. Nah, kumpulan dari rusuk-rusuk itu dia akan membentuk suatu sisi ya. Ya, jadi di kubus ataupun di balok ya, banyak sisinya itu ada sebanyak 6 ya, udah saya jelasin ya. Terus banyak rusuknya dia ada sebanyak 12 rusuk ya, bisa kalian hitung ya. Lalu titik sudutnya ada sebanyak 8 titik sudutnya. Jadi itu ya, kalian paham ya bedanya. Mana yang dimaksud dengan sisi, mana yang dimaksud dengan rusuk, dan mana yang dimaksud dengan titik sudut. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan memahami apa itu yang dimaksud dengan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya. Nah, yang pertama itu adalah diagonal bidang ya. Apa sih yang dimaksud dengan diagonal bidang? Itu garis yang menghubungkan ya. Jadi garis yang menghubungkan dari titik sudut yang sini ke titik sudut yang belah sini, yang dalam satu sisi ya. Jadi misalkan untuk mengetahui diagonal bidang, kita harus mana dulu nih sisi yang mau dijadikan diagonal bidangnya, apa mau sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, kanan, atas, atau bawah. Jadi misalkan saya mau ambil sisi depan ya, ini sisi depan ini ya. Jadi misalkan saya mau membuat diagonal bidang dari titik sudut ini ya, maka dia akan terhubung ke titik sudut yang sebelah sini. Jadi diagonal bidangnya di sini adalah dari titik sudut ini dihubungkan garis ke sini. Nah, itu namanya diagonal bidang. Nah, lalu kalau misalkan saya mau menghubungkan titik sudut di sini, ya, maka dia akan terhubung oleh suatu garis ke titik sudut yang ini, ya. Jadi artinya dalam satu sisi, ya, dalam satu sisi dia memiliki diagonal bidang sebanyak 2 buah diagonal bidang ya. Ya. Misalkan saya mau contohkan lagi, misalkan sisi yang sebelah sini ya. Misalkan saya mau membuat diagonal bidang dari titik sudut ini, ya berarti hubungkan ke titik sudut yang sebelah sini ya. Itu satu. Lalu misalkan dari titik sudut ini berarti hubungannya ke sini ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu diagonal bidang. Jadi diagonal bidang itu adalah garis yang menghubungkan dari satu titik sudut ke titik sudut lain ya, yang tidak sejajar ya, yang tidak sejajar. Jadi sekali lagi, diagonal bidang itu adalah garis yang menghubungkan dari titik sudut satu ke titik sudut lain yang tidak sejajar, yang dalam satu sisi ya. Sekali lagi, yang dalam satu sisi ya, itu diagonal bidang. Nah, yang sekarang yang kedua, diagonal ruang. Diagonal ruang, apa sih yang dimaksud dengan diagonal ruang? Kalau tadi diagonal bidang itu dalam satu sisi. Nah, sekarang kalau diagonal ruang itu dia menghubungkan garis dari titik sudut satu ke titik sudut lainnya yang tidak sejajar, tetapi dengan sisi yang di sisi yang berhadapannya gitu ya. Jadi kalau misalkan sisi depan, berarti dia menghubungkan ke sisi belakang kan. Jadi misalkan titik sudut ini menghubungkan ke garis ke belakang ya kan, berarti ini kan sisi depan nih, sisi depan, berarti dia menghubungkan ke sisi belakang ya kan, berarti dia menghubungkan ke sisi sebelah sini ya. Lalu kalau misalkan di sini, berarti dia menghubungkan ke sisi belah sini ya. Ya, jadi itu ya. Jadi sekali lagi, diagonal bidang itu adalah garis yang menghubungkan ya titik sudut satu ke titik sudut lainnya dalam sisi yang berhadapannya gitu, Bu. Jadi kalau sisi depan berarti dengan sisi belakang, kalau sisi kiri berarti garisnya itu menghubungkan ke sisi
yang sebelah kanannya kan. Kalau sisi atas berarti dia menghubungkan ke sisi yang bawahnya ya. Jadi kalau misalkan saya mau hubungkan sisi sudut ini ya, di sudut ini, berarti diagonal ruangnya adalah ke sisi sebelahnya. Ini kan misalkan kanan, berarti ke kiri kan, ke sudut sebelah sini ya. Jadi gitu ya. Jadi itu bedanya diagonal bidang dan diagonal ruang. Kalau diagonal bidang itu dalam satu sisi, ya garis yang menghubungkannya dia dalam satu sisi. Tapi kalau diagonal ruang dalam sisi yang sebelahnya gitu, sisi yang berhadapannya, sisi yang samanya kan, sisi yang pasangannya kan, depan dengan belakang, kiri dengan kanan, atas dengan bawahnya. Terus yang selanjutnya adalah diagonal bidang diagonal. Jadi ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, dan satu lagi bidang diagonal. Apa itu bidang diagonal? Bidang diagonal itu ya terdiri adalah kumpulan dari dua diagonal bidang ya. Jadi bidang diagonal itu sekali lagi adalah kumpulan dari dua diagonal bidang. Ya. Tadi di awal udah paham ya, yang dimaksud dengan diagonal bidang itu adalah dalam satu sisi kan? Ya, dalam satu sisi. Jadi gabungan dari dua diagonal bidang itu dia akan membentuk bidang diagonal. Jadi kalau bidang diagonal itu dia dihubungkan oleh suatu bidang. Nah seperti ini contohnya nih. Ini seperti ini. Ini adalah contoh dari bidang diagonal. Ya. Jadi sekali lagi bidang diagonal itu adalah gabungan dari diagonal bidang. Bidang diagonal itu adalah kumpulan dari dua diagonal bidang. Tadi kalian udah paham yang dimaksud dengan diagonal bidang kan? Misalkan nih, ini sisi kiri dan kanan saya buat nih kan. Dari titik sudut ini, saya buat dulu diagonal bidangnya dulu. Dari titik sudut ini berarti dihubungkan ke titik sudut ini. Terus yang sebelahnya dari titik sudut ini ke titik sudut ini. Nah itu gabungannya itu dia membentuk yang namanya bidang diagonal ya. Itulah bedanya diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal ya. Nah inilah ini ya bangun ruang sisi datar. Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, ini adalah jumlah atau banyak dari sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal ya. Bisa kita lihat ini kan pada bangun kubus sisinya itu sebanyak 6 buah sisi kan, rusuknya ada sebanyak 12 tadi udah saya sebutkan ya. Terus titik sudutnya ada sebanyak 8. Diagonal ruang, diagonal bidangnya ada sebanyak 12 ya. Diagonal bidang ada sebanyak 12 karena dalam satu sisi diagonal bidang itu dia memiliki dua buah diagonal bidang. Karena kubus itu memiliki 6 buah sisi, maka tinggal dikalikan aja kan, 6 dikali 2 hasilnya 12. Ada 12 di diagonal bidang. Terus diagonal ruangnya ada sebanyak 4 buah ya, ada sebanyak 4. Lalu bidang diagonalnya 6 ya. Dan ini ya semuanya yang bisa kalian lihat dan bisa kalian pahami. Itu adalah banyak dari unsur-unsur tadi ya. Ada sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Coba nanti kalian pahami lagi ya. Pahami lagi bedanya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Coba nanti kalian cek ya. Coba kalian gambarkan ini kubus, balok, prisma segitiga. Kalau prisma segitiga berarti alasnya dia berbentuk alas dan tutupnya dia berbentuk segitiga kan. Kalau prisma segi empat berarti alas dan tutupnya berbentuk segi empat, atau dengan kata lain prisma segi empat ini adalah bentuk khusus ya. Prisma segi empat ini juga bisa dikatakan dia balok ya atau kubus ya. Karena kalau kalian buat prisma segi 4 bawahnya berbentuk segi 4, atasnya juga berbentuk segi 4, nanti dia akan berbentuk balok atau akan berbentuk kubus ya. Jadi nanti seperti itu ya. Makanya ini sama kan ininya jumlahnya dengan yang atas ya. Karena memang balok dan kubus itu adalah bentuk khusus dari prisma segi 4. Maksudnya kubus dan balok itu adalah bentuk khusus dari prisma, yaitu prisma segi 4.
lalu ada limas juga ada 5 segi 4 segi 3 ada segi 5 dan lain-lainnya. Jadi coba nanti kalian bisa cek ya apakah benar ini kan jumlahnya di segini. Jadi kalian bisa cek, bisa analisis ya itu benar apa tidak jumlah daripada bangun-bangun tersebut memiliki jumlah atau banyak sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal yang seperti yang tampil di layar ini ya. Nah inilah adalah jaring-jaring ya, jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring itu, jadi ibarat kalau misalkan kalian punya suatu kubus ya, kubus yang misalkan terbuat dari karton atau terbuat dari kertas ya, nanti bila kalian punya suatu kotak kubus lalu kalian gunting ya, gunting kubus tersebut ya, bagian-bagian sisinya, maka dia akan membentuk suatu jaring-jaring ya, jaring-jaring kubus ya. Ini adalah namanya jaring-jaring kubus ya. Jadi jaring-jaring kubus itu adalah, jadi ketika kalian potong bagian-bagiannya itu dia akan membentuk sisi-sisi ya, sisi-sisi. Jadi nanti ya, jadi ini jaring-jaring kubus ya. Jadi banyak macam gitu kan dari jaring-jaring kubus, ada jaring-jaring. Jadi ini salah satu contoh dari jaring-jaring kubus. Jadi kalau misalkan kalian punya bentuk seperti ini, jadi ini bisa dibentuk menjadi suatu kubus ya. Ini contoh lain dari jaring-jaring. Ini jaring-jaring balok ya. Jadi kalau kalian punya suatu balok, misalkan kalian punya kardus ya, yang dia berbentuk balok ya, lalu kalian gunting gunting bagian pinggir-pinggirnya itu kan, lalu dia akan membentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini, itu namanya adalah jaring-jaring ya. Jadi bentuknya ini ada seperti ini ya kalau kubus. Jadi dia memiliki dua pasang sisi yang sama ya. Jadi ini misalkan ini sisi kiri, ini sisi depan, jadi dia ukurannya pasti sama kan, kiri dan kanan. Terus ini atas dan bawah ini pasti sama ukurannya kan, terus bawah dan atas ya. Jadi kalau kalian bentuk, dia akan membentuk suatu balok. Ini adalah jaring-jaring prisma ya. Coba nanti kalian buat ya jaring-jaring dari kubus, balok, dan prisma ya, dari suatu karton ataupun kardus bekas ya. Nanti kalian bisa paham ya seperti apa yang dimaksud dengan jaring-jaring. Nah inilah adalah contoh ini adalah contoh dari beberapa jaring-jaring kubus ya yang dapat dibuat ya kan. Jadi bisa aja nanti jaring-jaringnya seperti ini kan ya. Jadi kalau kalian punya jaring-jaring seperti ini, nanti ini kan bisa dibuat menjadi suatu kubus ya. Jadi kalau ini kita tutup ke atas, ini ke atas, di sini misalkan ini jadi bagian bawah ya. Berarti nanti dia berpasangan dengan ini ya, ini bagian atas ya, tutup. Ini bagian samping kiri, ini samping kanan ya. Atau bisa juga dia berbentuk seperti ini ya. Seperti ini. Coba nanti kalian bisa buktikan ya. Coba ini kalian gambar ya di suatu karton atau kardus ya. Dengan ukuran yang sama ya. Ini kan kubus ya. Berarti kalau kubus itu dia panjang sisinya sama ya. Misalkan dari sini ke sini 5 cm, berarti semuanya panjangnya 5 cm. Lalu kalian gunting kan. Lalu kalian bentuk apakah dia benar atau tidak ini ya, membentuk suatu kubus ya. Jadi inilah contoh beberapa jaring-jaring kubus ya. Ini ya, jadi dibangun ruang sisi datar ya. Jadi yang intinya adalah kalian akan mempelajari unsur-unsur ya. Yang tadi saya jelasin itu adalah unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar. Lalu luas permukaan